Krisis itu pernah terjadi, dulu terjadi, kini terjadi, nanti terjadi, dan nanti akan terjadi lagi. Halo teman-teman semua, thank you udah pada nonton video-video sebelumnya. Bagi saya 100 orang, 50 orang tuh banyak banget, karena ini goalnya sebenarnya tidak dipromosikan. Ini adalah video untuk jurnal pribadi, untuk diri sendiri, untuk ditonton lagi, ketawa-tawa lagi ketika sudah tua nanti. Thank you. Jadi topik kali ini kita mau bahas tentang yang namanya krisis. Krisis itu pernah terjadi, dulu terjadi, kini terjadi, nanti terjadi, dan nanti akan terjadi lagi. Jadi krisis itu sebenarnya terjadi terus-menerus sepanjang peradaban zaman manusia. Namanya aja yang ganti-ganti. Dulu mungkin ada krisis karena Perang Dunia I, Perang Dunia II, mungkin ada krisis karena Perang Dingin, mungkin ada krisis karena krisis moneter 97, 98, ada krisis subprime mortgage 2008, dan seterusnya. Sampai sekarang mungkin disebut pandemi COVID. Jadi artinya apakah 5 tahun lagi aman, kemungkinan besar ada krisis lagi, 10 tahun lagi ada krisis lagi. Ini seperti halnya sebuah siklus cuaca. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan seterusnya. Artinya ini sebenarnya sesuatu yang secara hukum alam akan terus berputar. Dan bahkan kalau kita mau ngomong lebih spesifik lagi, krisis itu terjadi di setiap tempat sepanjang waktu tergantung situasi dan kondisi. Artinya bagi orang-orang yang berbisnis wartel itu dulu ketika ada yang namanya telepon seluler itu adalah krisis. Yang berbisnis warnet, warung internet, ketika ada muncul modem-modem, ketika orang handphonenya udah bisa akses internet, itu juga krisis bagi mereka. Jadi kayak bagi agen-agen perjalanan yang tour and travel, ketika ada Traveloka, tiket.com, booking.com, dan seterusnya, itu juga krisis bagi mereka. Ketika taksi-taksi yang konvensional muncul Uber, muncul Gojek, Grab, dan seterusnya, itu juga krisis bagi mereka. Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contoh di mana krisis sebenarnya terjadi terus-menerus. Dan jadi secara sederhana, ini kalau mau disederhanakan sekali, sebenarnya bukan berarti demand-nya pergi, tapi cuma supply-nya yang berganti. Artinya mungkin beberapa tempat di dunia, let's say traveling sepi, tapi ada juga tempat-tempat seperti Turki yang traveler membludak gitu. Mungkin banyak sekali restoran yang tutup sepi karena mungkin dia lokasinya di dekat-dekat yang namanya kampus. Ketika kampus dari rumah, artinya kampus sepi juga, atau dekat kantor ketika WFH sepi juga. Tapi banyak sekali juga restoran-restoran yang demand-nya tinggi sekali, restoran-restoran yang terkenal dan punya rating tinggi sehingga orang bisa mengordernya lewat online, top rated, kalau top rating, best seller, atau restoran-restoran yang punya kesan tersendiri bagi pelanggannya sehingga ketika di rumah pun mereka masih pengen order lewat online. Artinya teknologinya secara umum sebenarnya situasinya shifting antara demand yang biasanya ke sini sekarang jadi pindah ke sini. Bioskop memang sepi, tapi yang namanya Netflix, Disney Hotstar, dan seterusnya itu benar-benar meroket gitu. Coworking space mungkin sepi, tapi Eric Yuan yang punya Zoom benar-benar naiknya sangat-sangat luar biasa kekayaannya karena hampir semua orang sekarang sudah mengenal teknologi Zoom. Artinya kalau kita mau sadari, let's say kita bilang ini COVID-19 dan sekarang udah 2022, artinya sudah 19, 20, 21, 2022 dan belum tahu kapan selesainya. Kita mungkin melihat bahwa nanti kalau udah beres ini bisnisku bangkit lagi. Itu bisa iya, tapi bisa juga tidak. Artinya bisa jadi memang customer kita bukannya nunggu COVID selesai, mereka udah pindah, mereka tetap menggunakan jasa, service, atau produk yang mereka inginkan, tapi mereka sudah pindah tempat belanjanya, sehingga kita perlu memahami bahwa ada beberapa trigger atau ada beberapa hal yang bisa membuat krisis itu terjadi. Secara sederhana ada 8. Kalau kita memperhatikan 8 ini, kita bisa tahu bahwa ini udah tanda-tanda krisis atau belum. Jadi kita nggak perlu nunggu krisis beneran terjadi sebelum benar-benar terjadi, kita bisa mengantisipasinya. Karena mastery itu apa sih? The power to anticipate what is coming next. Sehingga kalau teman-teman sudah bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, sehingga teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi krisis berikutnya secara lokal maupun yang secara global. Yang pertama adalah krisis secara, kalau kita mau melihat 8 aspek apa sih yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah perubahan kompetisi.
Artinya dalam bisnis kita juga perlu melihat kompetitor. Yang terbesar siapa, yang terlama siapa, yang terkuat mana, yang terdekat siapa, yang terbaru siapa, yang paling inovatif siapa. Mungkin ada 6-7 kompetitor yang harus terus kita lihat sehingga kita jadi paham juga apa yang mereka lakukan, penawaran apa yang mereka buat, jasa apa yang, atau misalnya promonya seperti apa, servisnya seperti apa, packagingnya seperti apa, dan seterusnya, prosesnya, people-nya, cara mereka bangun tim, cara mereka teknologi user interface dan seterusnya, itu kita perhatikan. Karena kadang kita dengan sibuk ngerjain yang kita lakukan sendiri, kita lupa bahwa kanan kiri mungkin sudah berubah, kanan kiri mungkin sudah inovasi, sehingga muncullah krisis. Kenapa? Karena customer kita pindah ke kompetitor yang kalau kita menganalisa kompetitor-kompetitor yang lain, itu juga membuat kita jadi lebih aware. Oh, berarti aku harus ngasih nilai lebih ini, berarti value-nya harus aku tambahin, berarti mungkin caraku menjalankan bisnis prosesku bisa lebih cepat dengan cara itu, sehingga teman-teman bisa adaptable ketika melihat kompetitor bukan sebagai ancaman tapi justru sebagai inspirasi, sehingga kita bisa belajar dari para kompetitor yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan teknologi, change in technology. Artinya teknologi terus berubah, dan teknologi terus berubah. Bisa jadi orang yang dulu pesan tiket langsung ke stasiun atau ke bandara atau ke airlines atau ke travel agent, sekarang one click away pakai aplikasi online bisa memesannya. Artinya banyak sekali mungkin tour travel agent yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin customer service yang sudah tidak dibutuhkan karena orang tinggal mencet itu langsung. Dan by the way, kalau secara teknologi lebih panjang, ini kan banyak sekali teman-teman IMers atau startup UKM pengusaha-pengusaha yang udah dari zaman dulu mengandalkan banget yang namanya misalnya deal-dealan atau customer service melalui WhatsApp atau melalui dulu BlackBerry Messenger, terus pakai Telegram, ataupun order-order yang social commerce, masih kontak, masih telepon, seterusnya. Perlu kita sadari juga bahwa ternyata sudah sangat-sangat banyak, atau kalau saya sempat nanya ke sekitar 50 orang, kalian emang kalau belanja masih ngontak CS gitu. Mayoritas ternyata kalau misalnya belanja pakai marketplace, misalnya kita sebutnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan seterusnya, itu beli ya langsung beli aja, langsung pencet, langsung transfer, beres gitu. Kalau kita beli yang secara pakai apps juga, misalnya kita order Gojek, Grab, GoFood, GoShop, GoMart, atau misalnya pakai Shopee Food dan seterusnya, yaitu kita tinggal pencet juga barang langsung datang. Sampai level beli pulsa, beli listrik, beli paket internet dan seterusnya, itu bener-bener kayak tinggal one click away. Artinya kita perlu paham juga teknologi masyarakat sudah makin terbiasa selama bertahun-tahun ini untuk memesan menggunakan gadget langsung. Nah, di situ kita baru bisa memahami, oh iya juga, teknologi kencang banget. Dan menariknya, teknologi itu benar-benar yang namanya teknologi itu benar-benar kayak pertumbuhannya sangat-sangat cepat. Sekarang banyak, saya dari Dubai habis lihat World Expo tuh udah lihat yang kereta bisa 1000 km per jam, gimana gerakin benda-benda pakai pikiran, sampai mobil yang autopilot, nggak perlu pakai supir, itu kayak benar-benar terjadi. Ada robot yang bisa bikin musik, bikin lukisan, bikin puisi. Artinya dunia itu, bahkan kalau asisten rumah tangga aja sebenarnya pekerjaan yang dalam tanda kutip paling bawah pakai otot pun sebenarnya robot mulai masuk ke smart home, di mana yang nyapu, yang ngepel pakai robot, mesin cuci yang tinggal pencet keluar udah nggak perlu disetrika lagi. Itu sebenarnya benar-benar terdisrupsi dengan pakai teknologi. Artinya kita perlu melihat juga teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk bisnis kita, sehingga kita enggak yang tiba-tiba ketinggalan zaman. Dan teknologi nggak semahal itu. Teknologi semakin lama semakin murah dan benar-benar bisa diakses dengan mudah, nggak kayak dulu lagi. Sekarang banyak banget subscription as a service, software as a service, SaaS yang bisa kita gunakan. Jadi jangan-jangan kita nggak perlu 20 tim desainer, hanya satu software, atau nggak perlu 15 tim accounting, hanya satu software dan satu yang jagain, seterusnya. Itu bisa sangat membantu ketika kita melihat krisis dalam hal teknologi. Kemudian berikutnya budaya. Culture ini juga menjadi sebuah perubahan culture, itu sangat-sangat bisa kita rasakan. Mungkin dulu culture orang makan di luar, sekarang hilang. Orang pesan pakai online shop, makan di rumah. Nonton bioskop dulu keluar, sekarang mereka mungkin yang namanya pakai Netflix, pakai Disney Hotstar dan seterusnya, mereka bisa nonton dan seterusnya. Dulu orang beli musik yang namanya ke toko musik, kaset, CD
dan seterusnya DVD dan seterusnya. Sekarang orang pakai iTunes, pakai Spotify. Artinya shifting ini benar-benar terjadi di culture. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa culture-nya itu dulu ketika Napster pertama kali muncul itu dianggap mencuri, tapi ternyata bagi generasi ini bukan stealing, bukan mencuri, tapi liberation of the music. Jadi kan ini kayak shifting hal yang sebenarnya akan terus terjadi, termasuk belanja online dan seterusnya. Itu budayanya akan terus berubah. Seperti budaya misalnya orang mungkin udah makin jarang baca buku tapi nonton video, orang mungkin udah kayak nggak main golf lagi gitu, atau mereka sekarang mainnya game-game online, metaverse lagi kenceng. Itu culture yang dulu kita nyalahin orang ketika main game terus. Sekarang game pun gamers banyak yang sudah jadi sebuah profesi yang menghasilkan. Bahkan untuk main game aja ada orang yang rela menonton orang main game dan seterusnya. Ada 5 lagi kita akan bahas di video selanjutnya, perubahan-perubahan apa yang terjadi dan itu bisa menjadi indikasi atau trigger terjadinya krisis. Jadi lanjut di video berikutnya untuk 5 hal yang perlu kita perhatikan sebelum krisis itu terjadi. Thank you, see you in the next video.